Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Ramadiani dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Ada pengertian hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya yang berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sejalan disempurnakan pahalamu barang siapa, sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. 2. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Dalam Quran surat An-Nam, nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Kubro atau kiamat besar, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran surat At-Takwir 81:1-3 yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam Quran surat Al-Zalzalah 99:1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam Quran Al-Qari'ah 101 ayat 1-5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan dari gunung-gunung bagai bulu yang berhambur-hambur. Periode hari akhir, Yaumul Ba'ts, sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadinya hari kebangkitan. 2. Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. 3. Buku catatan, setiap manusia di dalam mahsyar mempunyai buku catatan, kitab perjalanan hidup yang sesuai dicatat malaikat Raqib dan Atid. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan dan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. 5. Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah dan sulitnya melewati asyirat itu tergantung ke dalam amal setiap manusia. 6. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Mu'min 40 ayat 17, balasan perbuatan baik dengan surga bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hambanya. Perhatikan Quran surat Al-Haqqah 69 ayat 21-24 dan Quran surat Al-Waqiah 56
ayat 8-40. 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ghasyiyah 88 ayat 4-7. Beriman kepada hari akhir. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 2:4 berikut, artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya engkau, dan mereka yakini akan adanya akhirat. Dalam percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan ihsan, beliau bersabda ketika ditanya tentang iman, artinya beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik itu buruk, HR Muslim. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang beriman. Adapun dalam penggalan hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari akhir setelah salah satu perkara yang wajib diyakini yang kemudian disebut rukun iman. Hikmah beriman kepada hari akhir. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir. 1. Muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. 2. Menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. 3. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. 4. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat yang buruk apalagi melaksanakannya. 6. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Hadis dari riwayat Abu Hurairah RA mengenai iman kepada hari akhir berbunyi seperti berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat menyikap gunung emas sehingga manusia saling membunuh berperang untuk mendapatkannya, lalu terbunuhlah dari setiap 100 orang sebanyak 99 dan setiap orang dari mereka berkata, semoga akulah yang selamat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.